Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Firhan, kembali lagi di channel YouTube Manoko Farm. Oke, hari ini kita akan bercerita atau mengulas tentang kelahiran domba teman-teman. Jadi alhamdulillah kemarin kita ada kelahiran domba yang kemarin tuh kita lahiran dombanya di sore hari. Yang biasanya kalau di Manoko Farm itu kelahiran domba seringnya di tengah malam atau di dini hari teman-teman. Cuman kebetulan kemarin domba ini melahirkan di sore hari. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu juga, beternak itu tidak melulu tentang memberi pakan terhadap domba-domba yang ada gitu, tapi kita juga harus memperhatikan dan mempersiapkan tentang kelahiran domba juga, terkhusus untuk yang beternak, di luar untuk yang penggemukan begitu teman-teman. Nah, di sini kita ada domba yang sudah melahirkan di hari kemarin. Itu kebetulan cuman melahirkan 1 ekor anak domba betina gitu teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini domba yang kemarin baru lahiran, dan ini anaknya 1 betina. Nah, aduh, dijeduk teman-teman. Jadi gini, ini kemarin lahiran sore hari teman-teman, yang kebetulan sedikit ada bantuan dari tangan manusia. Jadi kemarin kebetulan dombanya juga dia terlalu, pada saat air ketubannya sudah keluar dari tempatnya, ternyata air ketubannya keburu pecah dan si dombanya kurang kuat untuk mengeluarkan anaknya. Kalau bahasa di sini mah berarti ngeden. Jadi dia nggak begitu kuat untuk ngeden mengeluarkan anaknya, yang pada akhirnya kita coba bantu sedikit untuk mengeluarkan anaknya gitu teman-teman. Nah, kehamilan domba itu teman-teman sekitar 5 bulan. Nah, ini berarti usia si anaknya baru sehari, karena baru kemarin lahiran. Balik lagi ke angka kehamilan domba. Domba akan mengandung selama 5 bulan, dan biasanya pada saat lahiran ada beberapa ciri-ciri gitu teman-teman, yang contoh kecilnya seperti vaginanya sudah membengkak, terus ada cairan yang keluar gitu teman-teman. Nah, kebetulan ini dombanya masih lapar, ada sedikit gangguan untuk makan domba ini karena kita malah jadi konten dulu gitu. Nah, kebetulan alhamdulillahnya juga setelah kelahiran domba itu, biasanya kita lihat dari awal ciri-ciri yang tadi saya telah sebutkan. Domba juga biasanya kadang-kadang susah makan dulu kalau mau lahiran, udah susah makan, kadang-kadang dia kayak yang pemurung atau melamun. Nah, itu biasanya nggak jauh sih kalau udah dari ciri-ciri seperti itu terlihat. Biasanya di sini paling lama setelah ada ciri-ciri itu 1 sampai 2 hari dia
langsung lahiran gitu. Terus setelah ciri-ciri itu terlihat, biasanya domba akan berusaha untuk lahiran dengan ngeden tadi, teman-teman. Nah, setelah ada hal seperti itu, biasanya kita pantau. Kita lihat perkembangannya setelah lahiran, apakah indukannya itu bisa melahirkan dengan normal sendiri atau perlu bantuan oleh kita gitu. Setelah lahiran domba, masih kita pantau juga, teman-teman, apakah anak dombanya sehat, karena di sini dulu sering juga ada anak-anak domba yang kekurangan nutrisi, sehingga pada saat lahiran ada yang dombanya kecil atau bahkan dia begitu lahiran tuh lemas, teman-teman. Jadi kita harus pantau juga. Nah, alhamdulillahnya anaknya ini sehat ya, kebetulan juga ini cuma anak satu. Setelah itu kita pantau juga apakah dia udah langsung bisa menyusui ke induknya. Nah, kemarin tuh alhamdulillah kita pantau setelah lahiran sekitar setengah jam dari jadi awalnya tuh begitu anaknya brojol dilahirkan, ibunya tuh induknya langsung ngejilatin anaknya, ngebersihin gitu, teman-teman. Nah, biasanya sambil anak induknya ngejilatin, ngebersihin, anaknya tuh sambil belajar untuk berdiri, karena domba tuh begitu lahiran udah bisa berdiri, teman-teman. Beda halnya kayak manusia ya, kayak kita yang harus ada berapa lama dulu kita baru bisa berjalan, atau ada juga yang bisa ngomong dulu, sedangkan domba kan enggak ya, begitu. Nah, setelah anaknya kita pantau bisa menyusui atau enggak, nah alhamdulillahnya juga ini langsung bisa menyusui. Kadang-kadang di sini juga ada yang anaknya tuh nggak langsung bisa menyusui, itu juga kita dibantu dengan cara kita sodorkan ke induknya, atau kita peres dulu susu ibunya lalu kita kasih dengan dot supaya dia mengenal. Cuman itu terjadi di hanya di beberapa domba gitu. Jadi nggak semua domba bisa seperti itu, dan tidak semua indukan domba mau diperlakukan seperti itu. Seperti itu tuh seperti susunya diperas itu. Jadi kadang-kadang ada yang induknya juga nggak mau gitu, teman-teman. Begitu. Nah, setelah itu kalau udah ada lahiran dan aman, biasanya kita di sini melakukan pembersihan terhadap kandang, terhadap ambing susu ibunya juga, karena kan setelah lahiran tuh kadang-kadang keluar dari vagina domba itu ada kotoran-kotoran yang akhirnya turun ke posisi ambing dombanya, teman-teman. Gitu. Nah, kita biasanya habis itu H+1-nya, nah kayak sekarang nih kita mau bersihin. Itu tuh biasanya kita bersihin pakai lap basah tapi lap anget gitu, teman-teman. Oh ya, saya lupa bahas juga. Mungkin di peternakan teman-teman yang lain juga bakalan berbeda cara ya. Begitu. Jadi bakalan berbeda cara perlakuan tentang alas domba. Jadi karena kita di sini dombanya panggung, kita alasnya pakai karpet, teman-teman. Jadi begitu ciri-ciri domba mau lahiran, kita langsung alasin karpet, teman-teman, gitu. Ada juga mungkin di kandang teman-teman yang alas kandangnya tuh semisal pakai karung goni atau pakai dedaunan kering gitu untuk alasnya. Ada juga yang kandangnya tuh kandang yang di bawah, saya lupa ya disebutnya tuh kandang lemprak gitu ya.
Nah, kalau di sini kita pakainya karpet gitu, teman-teman. Kenapa kita pakai karpet? Yang pertama, lebih mudah dicuci. Terus kita bisa dipergunakan secara berulang gitu ya, teman-teman. Kita pun juga ini pakai ini berdasarkan pengalaman, teman-teman. Karena kita juga pernah pakai alas daun pinus kering, pakai alasnya sisa dari pakan dombanya gitu. Cuman kita merasa lebih efektif dan efisien pakai karpet gitu. Jadi meskipun karpet juga beda-beda, teman-teman. Ada yang begitu lahiran ternyata kena cairan dari air ketubannya jadi licin. Nah, karpet ini yang menurut kita cukup lah. Jadi licin enggak, kasar untuk dombanya juga enggak. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya. Sambil kayaknya kita udahin dulu nih. Kasihan dombanya lagi masih mau makan, tapi kita ganggu dulu sebentar. Kita lihat dulu anaknya. Nah, ini. Nah, tuh, ini juga kita ambil anaknya, induknya juga marah, teman-teman. Jadi lebih baik kita simpan lagi. Gitu. Oke, saya tutup dulu ya, kasihan nih. Jadi induk domba pun si rasa menjaga anaknya juga beda-beda. Kayak barusan kemarin tuh si anak dombanya saya masih pegang pas lahiran masih aman. Nah, barusan dia mungkin merasa terancam, jadi mulai lebih menjaga lagi ke anaknya gitu. Dan itu juga dari setiap domba beda-beda perlakuan dari ibunya. Ada yang cuek, ada yang overprotective gitu. Yang tadi sedikit saya jelaskan. Setelah itu juga kita melakukan pemberian vitamin terhadap induknya ya. Cuman biasanya kita dilakukan pemberian dengan gula merah aja, teman-teman. Itu hanya diberikan pada saat hari kelahiran, besoknya, dan lusanya. Jadi 3 hari, teman-teman, masih kita kasih air gula supaya memberi lagi tenaga gitu, staminanya bagus lagi, teman-teman, gitu. Nah, di hari kelima atau hari ke-7, seminggu setelah lahiran, baru di sini tuh kita kasih vitamin yang disuntikan gitu, teman-teman. Lalu kita juga nggak lupa untuk memberi data. Jadi kita tulis ini bapaknya siapa, indukannya yang mana, anaknya berapa, untuk data recording kelahiran domba gitu. Jadi nanti pada saat anaknya akan kita bibitkan di sini, kita meminimalisirkan tidak ada kejadian perkawinan sedara gitu, teman-teman. Nah, sekarang sebenarnya kalau di kandangnya di sini simpel sih nulisnya, cuman pakai lakban kertas, spidol, tulis deh. Semisal kayak kemarin ini kita lahiran di tanggal 18 bulan 5. Ini kita pakai pejantan ya, bapaknya si Hanoman. Kita tulis Hanoman, dikawinkan ke
induk betinanya yang kalau kita nulisnya ini bibitan dari ST. Bibitan ST. Jadi kita kalau indukan betinanya pakai kode huruf. Ada ST, ada AA, di sini tuh ada WN. Jadi kalau untuk kode-kode itu mah apa ya? Nggak terpatok dan kayaknya bukan hal yang rahasia, itu mah pengkodaan aja sih sebenarnya mah. Karena jujur secara mungkin populasi di sini saya nggak sanggup untuk menamai satu-satu bibit betinanya gitu teman-teman. Karena kalau namain mah kan mesti apal ya. Kalau kita cukup untuk di kode aja gitu. Terus ditulis juga tanggal 18 bulan 5 Hanoman ST, anakannya 1 betina gitu. Nah, kita juga pakai lakban ini supaya kalau udah diganti kandangnya dipakai sama bibit yang lain, kita tinggal cabut aja gitu. Set. Nah, kayak ini berarti hasil kelahiran. Nah, sedangkan ini di atasnya untuk apa? Kandang jajaran yang ini, rohangan yang ini, saya waktu itu kasih info tulisan Hanoman 9 betina koloni 14 Desember. Ini tuh maksudnya pejantannya atau bapaknya namanya si Hanoman mengawini atau membuahi 9 betina domba yang dikolonikan pada tanggal 14 Desember. Nah, tuh berarti kan dari Desember anggapan kita kawinkan Desember dan anggaplah jadi dan terjadilah. Jadi berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti pas angka kehamilan di 5 bulan. Begitu teman-teman. Untuk sekarang mungkin saya cukupkan dulu tentang pembahasan kelahiran anak domba di Manoko Farm. Yang kebetulan domba ini cuman beranak 1 betina gitu teman-teman. Alhamdulillah, yang penting di sini tuh anaknya bisa sehat, induknya sehat. Kita belum terpatok atau belum tidak terlalu bertarget harus beranak jantan 3, 2, enggak. Di sini mah yang penting anak sehat, indukan sehat, yang ngurus juga sehat. Begitu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Hatur nuhun.